Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama kita coba baca doa talbiyah, Bunda. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, Bu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Apa perasaan ibu ketika membaca doa talbiyah ini? Rindu, Bu? Haru, Bu? Ini doa yang sangat indah. Bukan doa sebenarnya. Mengakatkan kepada Allah. Mungkin ibu yang sudah pernah pergi umroh gitu. Ya, kita datang mau menuju kota Mekah, di bis pasti mutawifnya bilang labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya, Bu? Kami datang memenuhi panggilan. Ibu yang dicinta Allah, tanah haram ini identik dengan panggilan. Jangan ada perasaan ibu, tak mungkin saya akan dipanggil. Ekonomi aja pas-pasan. Siapa bilang? Begitu banyak orang yang diukur dari ekonominya kayaknya biasa-biasa saja. Tapi Allah panggil beliau, ibu yang dicinta Allah. Makanya panggilah. Pasti saya yakin ketika kita membaca doa talbiyah tadi, yang belum pernah ke Mekah, yang belum pernah beribadah umroh dan haji, pasti punya keinginan untuk ke sana. Betul, Bu? Yang sudah beberapa kali pun ketika membaca doa talbiyah ini pasti ingin ke sana. Nggak pernah bosan, Bu. Baitul Atiq, rumah Allah yang suci. Disitulah kita merasa bahwasanya kita ini berumuran dosa. Disitulah kita rasanya dekat kali sama Allah. Disitulah kita bisa melupakan dunia yang fana ini. Semoga yang belum dipanggil oleh Allah akan segera dipanggil oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah pernah dipanggil oleh Allah akan dipanggil selanjutnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Benar-benar yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki serta muhasabah diri kita yang lemah ini.
Maka salah satu kita datang ke majelis musas ini mengakui bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Karena di majelis ilmu inilah majelis yang mengingatkan kita adalah sang pendosa. Majelis yang mengingatkan kita bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah. Dan majelis yang mengingatkan dari hal-hal yang kita lupa dari syariat Allah ini. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa, ibu yang dicinta Allah. Kenapa saya bilang seperti ini? Alhamdulillah hari ini ramai, tapi tetap kita ikhlaskan niat kita. Di hari libur, tapi tetap kita menyisihkan, saya tidak bilang sisa ya Bu ya, menyisihkan waktu kita untuk berhalaqah pada hari ini. Selanjutnya, mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri. Seorang Nabi yang berusaha payah untuk menyebarkan syariat-syariat Allah ke penjuru negeri. Dan seorang Nabi yang akan menunggu nanti umatnya ketika di yaumil akhir di telaga Kausarnya. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah lah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan kepada alam terang-benderang yang kita rasakan sampai detik hari ini. Ummahati fillah. Baik, akhwati fillah, yang dikatakan oleh protokol tadi, memperbanyak sholawat di majelis ilmu atau di luar majelis ilmu, karena orang yang bersolawat itu, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali membalas salawat kita tersebut. Nah, baik, umahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita untuk berada di majelis ilmu ini, karena syaitan tidak pernah ikhlas. Memang gak ikhlas deh ya. Tidak pernah senang dengan kita mengantarkan kita atau ketika kita pergi ke majelis ilmu. Kenapa saya selalu ingatkan ini? Karena niat itu penting di dalam amal. Jangan sampai nanti ibu kedatangan ibu ke sini jauh-jauh dari Panam, yang dari Pandau, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Masuk saya pribadi ini, Bu. Maka kita ikhlaskan niat kita, karena syaitan selalu mengejar kita dan menghiasi kita. Sebelum beramal aja diganggu. Ibu diganggu nggak tadi sama syaitan, Bu? Sebelum ke sini? Kok nggak semangat ibu jawab? Diganggu syaitan nggak tadi sebelum ke sini? Diganggu. Ya, apa katanya? Bu Mimi apa kata setan? Nggak usah aja lah pergi. Sekali-sekali lah libur di musas nih. Nah, ketika duduk di majelis ilmu pun ibu udah duduk nih diganggu setan juga, Bu. Betul nggak, Bu? Apa kata setan? Jujur tuh kan Bunda. Apa kali Ustazah Fani ini? Kajinya itu aja ya, kan? Cepatlah tutup gitu. Tambah lagi ngantuk tuh, Bu. Ya setan kan? Tidurlah. Setelah ibu ngaji nanti diganggu setan nggak? Diganggu kan, Mama Heru? Apa kata setan? Pergi pulang, nampak kawan-kawan yang duduk-duduk jalan-jalan ke kafe. Apa kata ibu? Ya Allah, kawan-kawan nih, daripada jalan-jalan yang tidak tentu arah, bagus datang ke musas lagi. Alhamdulillah lah kita datang tadi kan. Kok ketawa ibu? Iya kan? Setan datang karena kita ini sombong, ria. Ibu yang jawab ya. Saya ngomong ibu jawab. Sama kita, Bu. Ya. Oleh sebab itu sama-sama kita ikhlaskan niat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini terjadi bukan dengan orang-orang terjauh kita.
dengan orang-orang terdekat. Sama suami aja ibu habis ngaji musas bisa sombong. Yang ngangguk terasa bu? Iya. Kenapa sombong di sini? Gimana bu? Capek. Ah itu kan mulai sombongnya tuh Mama Eru. Abang di rumah aja nyok ngaji. Nah, abang di rumahnya. Jaga nih bu ya. Baik ibu-ibu dicinta Allah, sesuai dengan flyer yang sudah kita sebarkan, insya Allah kita akan kaji pada hari ini tips bagaimana istiqomah beribadah pasca Ramadan. Saya pertama mencari kitab ini bu, geleng-geleng kepala saya. Sulitnya gitu ya, mempertahankan ibadah pasca Ramadan. Betul bu? Tolong tunjuk tangan bu. Kalau ada ibu-ibu di sini yang ibadahnya sama seperti ketika dia beribadah di bulan Ramadan. Ada bu? Kita kasih hadiah kalau ada. Nggak ada kan? Ada. Makanya Ramadan itu dikatakan tarbiyah. Apa tarbiyah itu bu? Latihan. Jadi sekarang ibu ngukur ketakwaan ibu sebenarnya tuh. Ibadah kita sebenarnya tuh ketika Ramadan ini atau setelah Ramadan ini? Berani jawab ketika Ramadan. Itu latihan. Berarti kualitas ibadah kita ini sekarang ya dikatakan oleh Ukhti Rahmah tadi. Itu perkataan Ali kok tidak salah saya tuh. Maka barometer ciri-ciri diterimanya amal ibadah seseorang itu ketika dia mampu istiqomah untuk melakukan amalan itu tersebut. Ibu kemarin di Ramadan baca Qur'annya 1 hari 10 lembar. Mak, keren. Hari ini berapa bu? Udah alhamdulillah tuh. 2 lembar lagi Ustazah. 10 lembar ke 2 lembar. Itulah hasil Ramadan nih bu. Memang ketawa-ketawa kita nih. Cuma menusuk nih bu. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kasih tips ya bu ya. Insya Allah kita bakar lagi semangat kita. Giroh kita. Kenapa lemah kali diri kita nih. Maka yang pertama ibu apa tipsnya? Ya. Bagaimana cara supaya kita istiqomah lagi beribadah pasca Ramadan. Yang pertama akhwati fillah, memang meneguhkan tekad untuk konsisten. Nanti saya terangkan deh. Ya. Meneguhkan tekad untuk konsisten. Apa maksudnya nih Ustazah? Nggak apa-apa bu, memang nggak akan sama dong ibadah kita di Ramadan dengan pasca Ramadan. Cuman silahkan bisa nggak ibu list ulang, konsistenkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ketika di Ramadan, meskipun kualitas dan kuantitasnya tidak sama. Makanya ini disampaikan oleh Allah, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa pasca Ramadan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, di dalam surah Ali Imran ayat 134. Apa kata Allah? Salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan itu habis adalah orang yang senantiasa dia bisa istiqamah beramal ibadah di dalam keadaan lapang dan sempit. Makanya dicontohkan dalam ayat itu adalah infak. Infak ini ibadah nggak? Ibadah kan? Kan ibadah yang sulit untuk istiqomah itu salah satunya infak. Kita terbantu sekian tahun dengan infak subuh. Dulu sebelum kita kenal infak subuh, ibu infak tiap hari nggak? Nggak ada tuh dong. Kapan ibu infak? Pergi pengajian ke masjid, infak 5.000. Kalau lagi mood tengok tetangga sulit, baru sodakoh kan gitu bu. Rutinnya sulit gitu. Makanya dia dicontohkan ayat infak. Tapi dengan adanya infak subuh, kita jadi rutin nggak bu sodakoh? Insya Allah bu. Insya Allah rutin ya. Jangan ditinggalkan ini bunda, karena infak subuh ini dahsyat dia. Nah, berarti tugas ibu sekarang
Meneguhkan tekad untuk konsisten itu, coba buka lagi target ibadah ibu kemarin. Masih ada? Atau tak punya target? Mantap yang tak punya target nih. Nah, tengok lagi. Tengok lagi itu apa? Lihat lagi. Oke, kemarin di Ramadan baca Quran 1 hari 10 lembar. Ukur lagi dirimu. Habis Ramadan tak bisa nih. Turun 3 lembar. Gak apa-apa, Bu. Itu hasil Ramadan ibu. Tapi konsisten. Dalam keadaan lapang, sempit, ibu punya waktu banyak, nggak punya waktu atau waktunya cuma sibuk dan sebagainya, tetap baca 3 lembar dulu. Ini dia ciri-ciri orang yang bertakwa. Makanya dia termasuk tips yang pertama yang harus kita lakukan. Tapi kita orangnya tuh nggak konsisten. Benar, Bu? Sama tuh infak subuh tuh. Dulu kita nggak konsisten. Sekarang kalau nggak ngisi aja tuh ada rasa kurang gitu. Yang pertama tuh memang harus dipaksa dulu supaya dia konsisten. Setelah dipaksa dia menjadi sebuah kebiasaan. Setelah kebiasaan dia akan menjadi sebuah kebutuhan. Tilawah belum baca nih. Sebelum tidur pun ibu kejarkan 3 lembar. Karena ibu sudah konsisten. Biarlah 3 lembar, tapi setiap hari. Bisa kira-kira kayak gitu, akhwat? Insya Allah. Turunkan lagi gate-nya. 10 lembar kalau bisa itu 100% hebat ya. Tapi memang begitu biasanya, Bu. Karena kita dari tarbiyah itu ibadahnya emosi. Ya, ibadahnya emosi. Karena lingkungan mendukung, ya kan, Bu? Suasana mendukung. Sekarang masih mendukung juga sebenarnya. Awak aja yang lemah. Kenapa, Bun? Mut-mutan? Bahaya tuh ukti tama. Kalau kita mut-mutan ibadahnya. Ya. Insya Allah ya, 3 lembar setiap hari. Cuman yang sering terjadi, termasuk saya pribadi, untuk konsisten seperti ini sulit. Karena kita tuh mengikut suhu, keimanan lagi kuat, lagi rendah, itu sangat berpengaruh. Itu yang kita coba, bisa gak konsisten kita? Iman naik, iman turun, tetap baca segitu. Tapi kalau seandainya bagusnya, kalau iman naik baca 5 lembar, iman turun baca 3 lembar. Itu masih bagus. Paham bahasa saya, Bu? Tapi biasanya kita kayak mana? Kalau iman lagi naik, 5 lembar. Iman turun, shadaqallahul azim. Itu dia memang. Makanya Allah madawamatu alal amal, istimrariyah fil amal. Berarti sekarang memang tujuan kita ini harus meneguhkan tekad untuk konsisten. Maka ikoplah diri kita sendiri. Saya sepakat dengan itu, Bu. Ibu kalau mau konsisten, memang harus ada ikop untuk diri sendiri. Ikop itu, maksudnya sini hukuman ya. Nah, tapi biasanya kita mengikop diri sendiri itu sulit. Memaafkan diri sendiri itu yang mudah. Betul, Bu? Ngapain baca Quran dipaksa-paksa? Sunnahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kalau nggak mampu. Ngapain? 1 lembar kok lantuang tuh. Orang saya nak baca doh. Itu kita, Bu. Jadi kalau kita sudah konsisten, kita harus tekad. Bisa nggak, Ibu? Kita turunkan gate-nya. Misalnya sesibuk apapun ibu. Saya nggak tahu lah kita ini sibuknya sampai kayak mana. Bu baca Quran nggak sempat. Ya. Oke, hari ini ibu nggak baca Quran. Besok bisa nggak 6 lembar? Bayar. Yang nggak baca kemarin. Itu harus. Meskipun ini sebenarnya kurang bagus, Bu. Sebenarnya kalau menurut saya mutabaah yaumiyah itu orang yang punya keimanannya rendah. Jangan marah ya. Kita mau belajar tarbiyah zatiyah kita tuh bisa nggak tanpa ada ikatan yang seperti itu, kita tetap beribadah kepada Allah. Tapi untuk pemula itu nggak apa-apa. Dicek gitu, sholat malamnya berapa. Kan kita kadang-kadang kayak gitu kan. Baca Quran berapa. Bagus. Tapi sampai kapan kita orang seperti itu? Ketika kita di flow api, ketika kita ada target, baru itu selesai. Untuk pemula nggak apa-apa, Bu. Karena memang ibadah itu harus dipaksa.
Paham maksud saya nih nomor 1 nih. Contoh yang kedua. Kemarin ibu waktu Ramadan sholat sunnah rawatib muakkadnya penuh 12 rakaat. Dengan nikmat kita mengerjakannya, Bu. Sekarang, Bu, komitmen 12 tuh. Enggak komitmen kan, Bu? Tinggal Zah yang agak bisa tuh saya 4 rakaat tuh lah Zah. Bagus 4 rakaat daripada ibu nggak punya target, nggak ada tekad. 4 rakaat itu yang kita nggak tinggalkan 1. Iya, qabliyah subuh tuh saya juga kalau ninggalin tuh ada ruginya tuh, Bu, karena ingat hadisnya pula lebih baik daripada dunia dan isinya. Itulah ibadah tujar tuh. Ya. Yang kedua, ba'dal maghrib, itulah yang paling mudah. Sepakat kita? Oh sama berarti. Zuhur nih angkat tangan memang, Bu. Memang harus butuh perjuangan. Saya pribadi pun begitu. Kalau sholatnya itu di luar di masjid, taklim, itu sholat rawatib saya itu semangat tuh. Itulah, ini masalah nih orang-orang kayak gini. Saya juga masalah berarti. Kita sama-sama masalah. Kualitas iman tuh. Kalau di luar saya tuh kalau ngisi taklim di masjid itu sholat rawatibnya tuh penuh. Nanti kapan-kapan kita kajian tazkiyatun nafs ya, Bu ya. Kalau di rumah, Bu, ibu mana banyak sholat sunnah ibu di rumah atau di luar? Yang di rumah saya kasih A+ dia, Bu. Bagus ibu. Tapi kalau ibu sama kayak saya, di luar sholat sunnahnya penuh. Di rumah enggak penuh. Berarti ada yang salah dengan niat ibadah kita. Riya itu sangat rentan di dalam diri kita, Bu. Sama kita, Bu. Saya juga kayak gitu kok. Ya. Kalau ngimamin tuh panjang-panjang ayatnya tuh, Bu. Kalau sholat sendiri 3 kul aja ya. Padahal ketika kenikmatan ibadah kesendirian itulah yang dikatakan orang-orang yang ihsan. Anta mudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Siapa mereka orang-orang ihsan itu? Ketika dia beribadah kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah. Walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihatnya. Kalau kita ihsan, maka ibadah itu nikmat. Ya, sampai sikit-sikit kita lawan diri kita ini, Bu. Seharusnya ketika tidak ada orang, tuh ibadah kita lebih semangat. Ini nafsul lawamah ini, Bu. Baik, silakan buka surah Hud ayat 112. Hud surat keberapa? Hud surat keberapa, Bu? 11 ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau ini kan dia identik dengan dakwahnya Rasulullah ya. Maka yang akan kita ambil kalimatnya itu fastaqim. Fastaqim di sini adalah maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar. Ini berbicara masalah ibadah wajib, Bu. Tapi kita tidak mengkaji ibadah wajib saja, ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Maka intinya istiqomah itu penting. Konsisten itu penting. Jangan sampai ibu jangan sepele deh dengan ibadah kita nggak punya konsisten nih gitu. Kita list ulang tuh, Bu ya, bisa insya Allah. Insya Allah. Terbayang maksud saya, Bu? Terbayang.
Buatnya gampang tuh Zah. Mengamalkannya yang sulit. Nah. Ini yang pertama ummahat. Yang kedua, bagaimana lagi tips istiqomah beribadah pasca Ramadan? Yang kedua adalah belajar dan mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya tentang syariat Allah. Ini salah satunya, ya. Ketika antuna berada di musas ini menjadi tips bagi kita akhwat, supaya ibadah kita bisa istiqomah pasca Ramadan. Karena kita tahu di majelis ilmu inilah, ketika kita mencari ilmu itulah, ibadah kita akan semakin meningkat. Ada ibu rasakan tuh bu? Dulu kita tak kenal dengan sholat syuruk lah. Betul bu? Kapan ibu mengenal sholat syuruk? Majelis taklim kan? Majelis ilmu. Jadi orang insya Allah semakin banyak ilmunya, itu membuka peluang akan semakin banyak ibadahnya. Garis bawahi bahasa saya bu, semakin peluang ya. Tapi tidak semua orang. Banyak juga orang, semakin banyak ilmunya. Kenapa bu? Semakin malas, semakin sombong. Karena memang ujian orang-orang berilmu itu seperti itu bu. Jadi jangan pernah bosan gitu ya, untuk mendatangi majelis ilmu. Enggak nih musas aja dong, ngajilah ibu kemana-mana. Pasti 1-2 tuh ada yang ibu dapatkan ilmu baru dari guru. Betul nggak bu? Luar biasa bu. Di kota Pekanbaru nih, majelis ilmu sangat luar biasa. Ya. Di mana-mana ada. Tinggal kita mencari saja. Saya juga kalau komunikasi dengan teman-teman di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, hebat ya Ustazah Pekanbaru nih. Di mana-mana majelis ilmu, di mana-mana majelis ilmu. Coba lihat orang tua kita bu. Bukan kita miris gitu. Sampai situlah ilmu mereka. Karena belum berkembang kan gitu kan bu. Belum banyak majelis ilmu. Lihat orang tua kita. Kadang-kadang sholat jamaah aja nggak ngerti. Bukan kita sepele ya. Sholat syuruk juga nggak tahu. Saya nggak jauh-jauh, ibu saya juga begitu. Terus itu sholat apa nih? Nggak pernah nenek dengar. Kita pun dulu gitu juga kan? Di majelis ilmu lah kita mendapatkannya. Maka tips yang kedua, tidak ada cara lain. Ibu kalau mau istiqomah ibadah ibu pasca Ramadan nih, karena kita tahu pasca Ramadan itu adalah keimanan kita yang dibilang oleh Uti Rahma tadi, naik apa turun? Apa tadi kata Rahma melayang kemana katanya? Mengutara. Yang kita sama-sama tahu al-iman yazid wa yanqus. Keimanan kita kadang naik, banyak turunnya bu. Saya di SMS juga ibu-ibu komunitas nih, Zah mulai ngaji lagi Zah, udah gak karu-karuan nih Zah. Berarti alhamdulillah ibu-ibu memang perlu dia mengaji kan gitu kan. Udah gak karu-karuan lagi doa Zah. Ibadah nih atau karuan lagi doa. Janganlah habiskan Syawal dulu, ngajilah lagi. Alhamdulillah ya, ibu-ibu ini cinta Allah. Hadiri majelis-majelis ilmu. Karena kita semakin kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita miliki. Dan ilmu yang kita dapatkan itu adalah pasti penunjang di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa insya Allah ya bu ya. Cuma satu aja pesan saya bu. Ketika seorang perempuan, seorang istri, dia pergi menuntut ilmu, pastikan suaminya ridho. Paham bahasa saya bu? Ibu pergi ngaji dari hari Senin sampai hari Ahad.
Aduh majelisnya tuh Bu. Di mana-mana. Hari Senin ketemu juga dengan Ibu nih. Besok ketemu juga. Berapa pengajian Ibu ikut Bu? Nggak apa-apa. Cuman tetap saya kasih itu Bu. Saya kasih warningnya dengan syarat suami Ibu ridho. Kalau dia ridho, berarti Masya Allah suaminya berlapang hati. Karena dia tahu tidak bisa memberikan ilmu agama itu secara utuh, maka dia mengizinkan istrinya untuk mencari ilmu. Betul Bu? Dengan syarat rumah harus dijaga. Jangan sampai kita zolim kepada anak-anak dan suami. Bisa Bu dipahami? Kenapa saya bilang seperti ini? Saya pernah diprotes oleh seorang suami. Ibu pengajian kita. Tadi istri saya ini beginilah Ustazah, bukan saya nggak izinkan dia menuntut ilmu. Kadang-kadang yang di rumah tuh terbengkalai. Nah tuh Bunda, saya bilang. Saya mau makan, makanan nggak ada. Anak mau ujian, tidak dibimbing belajarnya. Ini mengingatkan diri sendiri nih Bu. Semua Wak ya. Yang penting kita harus pahami ini. Bisa dipahami ya Bu ya. Nah insya Allah. Boleh semangat menuntut ilmu. Cuman ingat kita punya tugas yang lebih utama. Gak apa-apa. Terus Ibu yang cinta Allah. Pastikan komunitas itu Ibu berteman dengan orang-orang yang soleh. Suami Ibu tahu. Karena yang saya lihat begitu bapak-bapak tuh. Protesnya begitu. Siapa yang bisa Ibu jual? Mimi pergi pengajian ke Mu'sas, sama siapa pergi? Kata suaminya, sama Cahaya, Pi. Pergilah kalau sama Cahaya. Ada nggak suami begitu gitu Bu? Ada kan? Siapa bestinya? Oh. Ini yang kedua. Insya Allah istiqomah ya Bu ya. Meskipun yang disampaikan guru-guru itu aja ya. Itu aja. Nggak kita amalkan Bu. Termasuk saya menyampaikan itu aja. Itu pun kurang saya amalkan gitu. Nah. Insya Allah. Yang ketiga bagaimana lagi Bu tips? Semoga supaya kita istiqomah beribadah pasca Ramadan ini. Berusaha mengendalikan emosi. Apa maksudnya nih Ustazah? Berusaha mengendalikan emosi. Karena di dalam diri kita ini Bu ada gejolak. Gejolak apa maksudnya Zah? Yang saling tarik menarik. Betul Bu? Apa contohnya Bu? Di dalam beribadah kayak gitu kan? Ada gejolak yang tarik menarik. Makanya Ibu yang dicinta Allah, siapa dia? Orang yang bisa mengendalikan emosi di dalam beribadah. Kok ada juga Zah emosi dalam ibadah tuh Zah? Ya. Tidak berlebihan. Tuh Bu. Berarti gimana cara mengendalikan emosi itu? Caranya tidak berlebihan. Kok Ustazah bilang kayak gitu? Berarti salah dong. Kalau ibadah berlebihan kan lebih banyak lebih bagus. Betul. Makanya kita di awal tadi sudah dikasih Ibu konsisten. Biarlah sedikit tapi terus. Nah, bisa dipahami bahasa saya Bu. Tapi kalau orang emosi di dalam beribadah ini nggak bagus juga karena dia berlebihan, habis itu down gitu loh. Pernah rasain nggak kayak gitu Bu? Semangat kali Bu jawabnya. Satu hari itu baca Quran. Itu dia tuh Mama Heru. 1 juz. Besok hilang loh. Besok hilang. Itu nggak bagus Bu. Makanya kita ketika beribadah ini juga harus mengendalikan emosi. Nah, tidak juga kurang. Nah, berarti di sini tawasud diminta nih Bu. Sedang-sedang dulu, lakukan target yang sudah kita buat. Nah. Kenapa begitu Bu?
Kalau lebih ini jenuh, kalau kurang ini juga bahaya. Kenapa? Ya. Karena orang yang beribadah tidak berlebihan dan dia ibadahnya tidak kurang, ya ibu yang dicinta Allah, maka dia akan terasa kecukupan dan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia karena beribadah itu dengan kenikmatan. Bukan karena emosi gitu loh. Karena dipaksa. Paham bahasa saya enggak, Bu? Nah, harus nih gitu. Itu boleh, Bu, tapi jangan sering-sering yang kayak gitu tuh. Itu sampai kita istiqomah aja seperti itu. Karena orang yang kalau ibadahnya terlalu emosi, terlalu banyak, dia enggak kuat. Begitu juga di dalam hijrah. Pernah ketemu enggak, Ibu? Pertama, hijrah tuh dia semangatnya luar biasa. Tutup aurat sempurna. Pakaiannya sempurna. Ibadahnya sempurna. Habis itu kemana, Bu? Balik lagi dia, bahkan lebih parah lagi dari yang dulu. Saya pernah didatangi ibu jamaah yang dia luar biasa. Zah, saya gak kuat hijrah kayak gini, Zah. Kenapa? Karena saya masih seperti ini. Kalau menurut saya terlalu cepat hijrahnya. Karena terlalu semangat. Menggebu-gebu. Ibu. Hati-hati loh. Termasuk ini kita di Musasni. Orang yang hijrahnya terlalu menggebu-gebu. Tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Itu yang akan kita tumbuhkan adalah. Yang tertumbuh di dirinya adalah jumud. Dan mudah menyalahkan orang. Paham bahasa saya, Bu? Jumud itu apa? Kaku. Ini orang yang dia hijrah, ibadahnya terlalu semangat, tapi dia belum mampu. Makanya saya bilang, saya sering menyampaikan kepada ibu jamaah, gak apa-apa, hijrah, Bu. Step by step. Tapi jangan turun tangga, saya bilang. Proses, terus satu, ibu naik. Tapi jangan turun lagi ke bawah. Tapi kalau ibu hijrahnya seperti ini, seret gitu. Itu ibu gak kuat. Banyak orang yang begini, Bu. Datang Musas baru 2 kali. Gak bisa lo menyalahkan orang. Jangan marah Ibu sama saya. Jadi orang yang baru hijrah tuh, itunya yang mau direm tuh. Saya sering ketemu kayak gitu, Bu. Rem. Hijrahnya bagus. Cuman emosi, nggak boleh emosi. Lambat-lambat, saya bilang. Lambat-lambat, nanti lama-lama kita akan menikmati. Tapi memang itu harus direm, Bu. Memang kebiasaan orang yang baru hijrah tuh semangatnya tinggi. Saya dulu gitu juga. Ibu terasa nggak kayak gitu? Pertama pakai jilbab syar'i. Saya dulu waktu ke Timur Tengah tuh nggak syar'i, Bu. Pondok saya pondok modern. Ya, pondok modern. Ketika orang Arab syar'i ini, panjang-panjang kali jilbabnya. Udah terasa kayak gitu memang. Kalau orang Arab, dia tuh syar'inya tuh batasnya dada. Makanya mereka tuh pakainya tuh lilitan. Paham, Bu? Yang parah-parah tuh Indonesia sendiri. Asia. Makanya jilbabnya di bawah-bawah kan gitu dulu, Bu. Sebelum hijrah nih, ntar dulu ya. Nah, sikit-sikit. Habis itu saya pakai jilbab panjang. Tapi melihat orang yang kerudungnya di dada, itu saya akan memandang mereka orang yang tidak baik. Wah, semangat bilangnya ya kan, Bu? Ini yang harus kita rem nih. Ya Allah, kerudungnya pendeknya, gitu. Itu nggak boleh, Bu. Itu buat teman-teman yang baru hijrah. Jangan merasa diri kita yang paling baik. Karena dia punya amalan istimewa. Kita juga punya amalan istimewa.
istimewa. Dada, saya sekarang udah lapang tuh. Tafsirkanlah surah Nur ya. Ayat 31 ya. Dada tuh mana? Peganglah dada ibu. Ini dada kan? Jadi saya sekarang kalau dengan orang kerudung dada, saya lapang. Kalau ibu nggak lapang bahaya nih bu. Cuman kenapa ustazah pakai kerudung panjang-panjang sampai menutup pantat? Saya nyaman. Gitu loh. Nah itu dia bu. Karena kita tahu bahwasanya fitnah kita besar. Apalagi yang punya body seperti biola. Sadar diri kayak saya biola juga gitu. Belakang pantatnya tinggal kan gitu. Nah ini yang harus ibu pahami. Jadi kita tuh apa? Menjaga diri kita dari fitnah. Cuman batas syar'inya ibu harus tahu mana yang syar'i itu. Sehingga kita tuh kalau melihat orang nggak boleh memvonis orang salah ya. Lapang hati bu. Tapi tetap batasnya syariah. Bisa dipahami ya? Jadi berusaha mengendalikan emosi. Ini apalagi ibadah sunnah nih bu. Yang sering kayak gini ini ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib ini memang ibu wajib ibadah. Bisa nomor 3 nih bu? Insya Allah. Yang keempat itu jamnya betul ya tuh. 10:04 ya. Yang keempat akhwat, umahat, apalagi tips bagaimana kita bisa istiqomah ya. Beribadah pasca Ramadan. Memulai ibadah dari yang paling mudah. Memulai ibadah dari yang paling mudah. Agama kita ini agama rahmatan lil alamin bu. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan orang mengkaji Islam itu berat. Kita kalau berbicara masalah agama dulu, yang ada di benak kita tuh horor. Horor. Saya juga dulu gitu bu. Awal pulang dari Timur Tengah tuh, orang kenal saya ceramahnya tuh horor. Berat kali ustazah nih ceramahnya tuh. Islam ini agama yang mudah. Maka kebaikan itu lakukanlah dari yang kecil dulu. Kita bertahap. Apa kebaikan ibadah kecil yang bisa kita lakukan? Ibu gak akan sanggup. Kalau ibu gak mulai dari yang kecil, ibu langsung besar ibadahnya. Gak sanggup bu. Kalau kita tahu itu merupakan sebuah ibadah, insya Allah kita akan komitmen melakukan meskipun itu ringan. Contohnya saja, ibadah yang paling ringan itu apa bu? Senyum. Tuh, tabassumuka. Kata Rasulullah kan? Wajhi akhihi apa bu? Atau wajhi akhika sedekah. Dinilai ibadah loh. Senyum aja sama saudaramu itu adalah sedekah. Kalau kita dari yang kecil aja tak mampu, nah. Kayak mana kita mau melakukan ibadah besar? Tapi hebat dia kalau alhamdulillah lah saya ibadah besar saya mampu, ibadah kecil itu yang saya nggak mampu. Ini bahaya juga. Jadi kita seorang yang sudah mulai hijrah nih, gitu ya, menghijrahkan diri ini dari hal-hal yang kecil itu kita harus tahu itu berupa kebaikan. Itu adalah ibadah. Jangan sampai saya nggak mau ibu ibadah itu hanya ibadah dalam hablum minallah bu. Karena makna pasca Ramadan ibadah itu juga terkait dengan hablum minan nas. Banyak orang ibadah hablum minallahnya baik, gitu. Minan nasnya masalah. Tapi kita nggak sempurna akhwat. Kalau ibu bilang alhamdulillah lah saya dua-duanya baik, ustazah malaikatnya tuh. Pasti kita akan diuji. Jadi maksud saya menyampaikan ini, mari sama-sama.
kita coba melakukan ibadah yang kecil. Itu hablum minannas tadi, senyum. Hablum minallah, apa ibadah yang kecil, Bu? Tuh, ibadah hablum minallah kan? Bersyukur. La in syakartum, ini ada lagi poinnya nanti dia. Ya. Kalau ibu bilang sholat duha, sholat tahajud, itu udah berat, Bu. Ya, udah berat tuh. Yang ringan-ringan dulu, yang kecil-kecil dulu kita coba menata. Ya, ibu cinta Allah. Ibadah mulailah dari yang mudah. Kalau kita istiqomah yang mudah nih, yang berat tuh insya Allah kita akan belajar terus. Bisa dipahami ya maksud saya, Umahat? Nah, insya Allah. Yang ke 5. 6, Bu. Yang kelima. Apalagi tips ya supaya kita istiqomah beribadah pasca Ramadan, lebih banyak lebih banyak mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini sulit ini, Bu. Apabila orang itu banyak mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, insya Allah ibadahnya istiqomah. Sulit nggak nomor 5 nih? Kita nih yang lebih sering kita ingat tuh kenikmatan atau ujian? Nah, mantap jawabannya, Bu. Inilah tipe manusia. Manusia itu, Bu, ujiannya 2 ya, Bu, nikmatnya 100 gitu. Yang diingat oleh kita tuh yang 2 tuh, Bu, yang 100-nya hilang. Hati-hati nih, Bu. Orang yang selalu mengingat ujiannya atau musibah yang Allah berikan kepadanya, inilah mengganggu keistiqomahan untuk beribadah. Bisa dipahami ya, Bu ya? Inilah mengganggu kenikmatan kita di dalam beribadah. Sehingga tumbuh suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya meskipun kita harus beribadah kepada Allah tuh dalam keadaan kenikmatan dan kesedihan pun tetap beribadah kan. Cuman yang membuat kita harus bisa istiqomah itu, ingatlah terus kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Banyak-banyak bersyukur. Nah, ini cinta Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan surat apa, Bu? Ibrahim ayat 7. Nah, coba kita tafsirkan ini biar kita merasa muraqabatullah ya. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmatku, la azidannakum. Sungguh aku akan tambahkan nikmat itu kepada mereka. Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Allah sudah membahasakan dirinya di dalam ayat ini. Kalau kau bersyukur, aku tambah. Dan nikmat pasti. Kalau bersyukur. Karena salah satunya wujud syukur itu apa, Bu? Enggak cukup, Bu, jangan bilang alhamdulillah. Kadang-kadang ibu-ibu pemahamannya ini aja dia. Bersyukur kita sama Allah, Nak. Alhamdulillah lulus, Nak. Sholat itu wujud syukur kita kepada Allah. Betul, Bu? Makanya saya bilang, Ibu sering saya sampaikan. Sering gak Ibu dengarkan azan itu mengucapkan alhamdulillah kepada Allah? Bersyukur. Pernah gak Ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Syukurlah ya Rabb. Engkau telah memberikan aku kesempatan kembali untuk beribadah kepadamu.
Jarang Bu, termasuklah saya. Itu dia Bu. Baru azan dulu ya. Tapi itu tadi itu. Makanya ketika kita bersyukur tuh, ibadah tuh akan semakin nikmat gitu loh. Sebab pasti kita rasakan ini nih. Ya. Bisa tuh kalau kita banyak bersyukur tuh. Sebelum azan tuh udah gelar sejadah. Insya Allah tuh Bu. Tapi nggak bisa sering-sering kita kayak gini kan. Jarang udah, termasuklah saya. Nah, jadi sekarang intinya kalau ibu mau istiqomah di dalam beribadah, ibu terjaga, banyak-banyak syukur. Kita disyukur, kita ini kurang. Innal insana khuliqa halu'an. Karena manusia itu diciptakan kerjaannya ngapain Bu? Keluh kesah, keluh kesah, keluh kesah. Banyak ngeluhnya dibandingkan bersyukurnya. Ampunkan kami ya Rabb. Padahal nikmatnya lebih banyak. Insya Allah istiqomah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu beri cinta Allah. Karena ini tipsnya Bu. Mungkin salah satunya kenapa kita sulit untuk ibadah istiqomah, karena kita kurang syukur. Kurang syukur. Dan saya mohon maaf gitu. Tapi kebanyakan ibu-ibu wujud syukur itu hanya diidentikan dengan materi. Ini harus kita koreksi Bu. Wujud syukur itu hanya diidentikan dengan materi. Betul nggak kita kayak gitu Bu? Kalau banyak nikmat dunianya Bunda, bersyukurnya tuh. Alhamdulillah duit belanja ditambah suami, alhamdulillah. Ya. Jangan lupa sehat, ini juga kita nikmat. Dapat teman-teman yang soleh kayak gini, ini semuanya nikmat Bu. Jangan lupa untuk bersyukur. Ini yang kelima. Rahmah, sampai sini aja lah dulu mah. Nah, 5 ini. Tapi dahsyat ini Bibi cinta Allah. Yang terakhir jangan lupa untuk minta menguatkan hati kita supaya istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya Bu? Ya muqallibal qulub, sadis qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala apa? Iya. Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita nih kan Bu. Selalu minta keistiqomahan kepada Allah. Sama berjuang. Mari sama-sama kita tata kembali ibadah kita yang sudah kemana-mana nih Bu. Nah, yang paling penting itu yang nomor 1 tadi itu. Tekad kita harus banyak, harus kita akadkan dari sekarang, dan ibu harus punya time schedule dan target ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhaqu min rabbik wa la takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal mashkur. Khair jaza. Materi disampaikan hari ini kita akan mendapat 5 poin utama terkait dengan tips untuk menjaga agar kita istiqomah pasca Ramadan. Yang pertama yaitu menentukan niat, menentukan tekad atau niat untuk istiqomah. Kemudian yang kedua yaitu belajar dan mengaji majelis ilmu. Yang ketiga yaitu berusaha mengendalikan emosi. Karena sebagaimana tadi dikatakan bahwa iman kita itu naik dan turun. Kemudian yang keempat yaitu memulai ibadah dari yang paling mudah. Nah ini pasti sangat berharga sekali. Yang kelima yang terakhir yaitu banyak-banyak mengingat kenikmatan yang Allah berikan, terutama yaitu kita bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kita kepada Allah
kita telah disampaikan pada Ramadan kita yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah berikan kita juga kesempatan untuk sampai kepada Ramadan yang akan datang. Baik, alhamdulillah mungkin itu kajian kita pada hari ini. Syukur, terima kasih kembali kepada Ustazah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan yang paling penting adalah semoga apa yang kita dapat hari ini dapat kita amalkan kembalinya kita ke rumah kita masing-masing. Saya selaku MC pada kesempatan kali ini mohon maaf atas kekurangan. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.